COVID ini smart virus, jadi begitu itu virusnya aktif lagi. Jadi sesaknya lebih hebat. Jadi begitu diberitahu beliau Iya, sedih sekali. sedih sepertinya. Kemudian malah lebih nemen lagi. Ya, lebih hebat lagi. Akhirnya sampai terakhir itu masukkan intubasi itu Bapak. Oh, akhirnya dimasuki Iya, intubasi. intubasi. Tapi sebelum diintubasi ya sempat bilang, ya sudah, Bapak sudah nggak ada. Ya, minta maaf. Minta maaf. Jadi Dok, satu keluarga yang terkena COVID berapa orang? Satu keluarga ada ayah, ya 3 orang Bapak. ibu, ya sama saya sendiri. Oh, ya. Oh 3 orang. Istri Anda enggak? Enggak, sudah saya cekkan semua, hasilnya negatif semua, termasuk anak-anak juga, semua. Satu keluarga saya cekkan negatif semua, alhamdulillah. Iya. Ya. Jadi ayah beliau ini dokter saya. Beliau Profesor Dr. Budi Warsono. Ya. Yang dulu pernah saya tulis beberapa kali. Iya. Dan ibu juga dokter ya? Istrinya Bapak? Iya. Bukan. Ibu rumah tangga saja. Putranya yang dokter semua? Iya, putranya dokter. Anda dokter? Iya. Putra pertama? Saya putra pertama, Bapak. Dokter. Putra kedua juga dokter? Dokter juga, spesialis anak-anak. Kemudian yang ketiga spesialis kandungan. Putranya berapa? Putra 3, putranya Prabudi 3. 3, laki-laki semua? Laki-laki semua, Bapak. Ya. Dokter semua? Semua dokter semua. Dokter Andi, Anda ahli apa? Saya penyakit dalam. Spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik. Jadi ahli kanker juga, ahli darah juga. Ya. Wow. Dan penyakit dalam. Ya. Adik kan spesialis kandungan. Spesialis anak dan ya yang nomor 3 spesialis kandungan, Bapak. Wow. Iya. Satu keluarga dokter. Nah, alhamdulillah. Waktu itu sebetulnya saya pengen tengok ayah Anda, tapi kan nggak boleh ditengok. Iya. Sehingga semua orang itu terheran-heran bagaimana Profesor Budi Warsono yang hampir tiap hari ceramah tentang COVID-19, tapi kok terkena juga. Jadi itu karena beliau praktek sampai jauh malam tiap hari ya. Betul Bapak. Jadi waktu itu memang Bapak kan sering webinar tentang COVID dan itu sering sekali, mungkin sebulan bisa 3 atau 4 kali. Jadi saya juga sering ikuti karena penjelasannya mudah, bagus. Beliau sendiri punya teori. Nah, terus justru dari situ akhirnya banyak rujukan malah Bapak. Jadi ke Prof. Budi almarhum, jadi pasien-pasien yang mungkin sulit ditangani di daerah terutama, dirujuknya ke almarhum Prof. Budi. Jadi karena webinar itu Bapak Jan memang belajar khusus untuk COVID, jadi dari membaca-baca itu. Kemudian dalam sehari dari 50 pasien per hari, 40% orang pasien COVID, Bapak. Jadi memang sengaja menerima pasien COVID? Ya, memang karena rujukan dari dokter-dokter yang mungkin dianggap ini kasus berat, seperti itu dirujuknya ke almarhum Prof. Budi Warsono. Ya. Karena dalam podcast beliau atau dalam webinar beliau selalu mengatakan saya buka 24 jam. Yang mengalami kesulitan ke dokter lain, hubungi saya. Siap. Telepon saya 24 jam. Betul. Nah, siapa saja boleh dari saya. Dan jangan takut kena COVID. Begitu kan? Betul. Jangan takut. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Tuhan. Betul. Saya tangani dengan tidak perlu pakai tes dulu. Jadi semua orang memang mendengar resepnya Prof. Budi itu memang tertarik sehingga pada datang ke Surabaya. Datang ke sana semua. Ya. Jadi beliau tahu bahwa pasien yang datang ini penderita COVID itu beliau tahu. Tahu Bapak, dengan jelas tahu, dan memang banyak dari mereka yang juga diobati Bapak sembuh. Jadi artinya berulang-ulang mungkin bilang ke temannya Bapak, akhirnya dibawa semua ke almarhum Prof. Budi. Iya. Dan memang berkali-kali sampai anak saya sendiri bilang, Eyang itu bilang ya, COVID tidak identik dengan kematian gitu loh. Beliau bilang begitu. Anak saya. Anda ya, Anda sebagai anaknya, anak tertua lagi. Siap Pak. Pernah nggak mengingatkan, Pak kok terima pasien COVID begitu banyak, pernah nggak mengingatkan?
latar belakang dulu Pak. Memang saya kan kerja di rumah sakit umum juga Bapak. Jadi saya selalu pakai APD lengkap, sangat tertutup. Bahkan untuk sarung tangan pun saya juga pakai glove. Jadi Pak, kita bilang kalau di medis Handschoen. Jadi kita pakai glove, kita pakai skort, kita pakai masker, bahkan masker double, saya pakai face shield, saya pakai tutup kepala. Beliau juga begitu? Lengkap saya. Nah, harapan saya beliau anggapan pakai, ya beliau pakai, cuman artinya tidak selengkap saya. Dan saya jujur saya paling menjauhi COVID Bapak, karena saya lihat ada kematiannya di Cina, banyak dokter yang meninggal karena COVID, kemudian di Spanyol, di Eropa. Jadi karena saking banyaknya dokter yang meninggal karena COVID, jadi saya sendiri juga semacam takut juga. Jadi saya pakai pelindung. Tapi pernah nggak dalam keluarga didiskusikan, kok ayah ini, papa ini kok terima pasien COVID begitu? Tahu kan putranya? Tahu. Adik-adik Anda juga tahu? Iya, dan saya paling takut itu. Tapi pernah nggak didiskusikan, kok papa menerima pasien COVID? Pernah nggak? Nggak berani? Iya Bapak, saya nggak berani? Nggak berani. Jadi, karena apa? Karena kultur Jawa? Kultur Jawa, dan Bapak memang orang yang tidak terpengaruh sama pendapat saya atau pendapat. Jadi kalau memang beliau maunya gitu, walaupun anaknya, walaupun itu istrinya, beliau akan lakukan. Beliau mau yang beliau inginkan, dia akan lakukan apa yang beliau inginkan. Gitu. Jadi dan saya sudah tahu Anda karakter. Tidak menyarankan, Saya cuman kaget Bapak, karena memang saya takut juga. Jadi karena kaget waktu Bapak terima pasien COVID. Tahunya dari mana? Bapak cerita. Jadi hampir dari 50 pasien, 40% adalah pasien COVID. Oh, beliau cerita? Beliau cerita. Ya, itu yang paling saya takuti. Karena kalau beliau nggak cerita, Anda nggak tahu? Saya nggak tahu. Ya, karena sudah nggak satu rumah ya? Betul, karena saya kan sudah lama. Jadi sudah hampir rumah tangga sendiri. 20 tahun saya rumah sendiri, dan mahasiswa pun saya juga sendiri, terpisah dengan Bapak. Praktek juga berjauhan? Praktek sendiri juga, semua sendiri. Iya. Jadi sebulan bisa bertemu beliau berapa kali? Kadang dulu awal-awal mungkin Bapak ya 3 bulan sekali, tapi sekarang mungkin sudah 6 bulan sekali, itu sudah. Alhamdulillah itu Bapak. Jadi kalau Bapak tidak bercerita, anak-anaknya juga tidak tahu? Tidak tahu, nggak tahu, karena memang sudah sibuk dengan mungkin kebiasaan. Waktu beliau memberitahu, wah saya terima pasien COVID, bahkan 40%? 40 orang, jadi mungkin dari 50, 40 orang, 40-90%, berarti 80%, 90% ya, baik. Pasiennya itu COVID, betul. Itu dalam kesempatan apa beliau memberitahu putranya ini? Biasanya beliau setelah praktek, beliau ikut makan sama-sama di meja makan. Kalau waktu saya ke rumah, di rumah Prof Budi, kumpul gitu, waktu kumpul keluarga, ya beliau cerita kalau wah pasienku banyak ini, dari 50, 40 COVID. Itu dengan bangga atau dengan pengabdian? Dengan pengabdian jelas, karena memang Bapak tidak pernah memikirkan yang aneh, beliau cuma fokus ke gimana caranya, di mana dokter lain mungkin juga dokter saya tahu beberapa dokter juga takut untuk praktek Bapak. Jadi saya melihat webinarnya Prof Budi, Bapak Anda ini, beliau juga agak menyesalkan kalau ada dokter yang sampai tidak mau terima pasien karena COVID. Padahal itu kan sumpahnya dulu ketika jadi dokter kan harus melayani. Betul Bapak. Nah, Anda nggak merasa melanggar sumpah? Oh, saya tidak pernah melanggar sumpah, karena Nah, Anda kan nggak mau terima pasien COVID? Oh, karena saya di bidang beda Bapak. Saya kan di onkologi. Saya ahli kanker dan saya ahli darah. Nah, untuk pasien COVID, apalagi kita di rumah sakit pemerintah itu sudah terbagi dengan baik. Jadi mungkin untuk pasien COVID, khusus untuk terakhirnya adalah dokter paru, walaupun kita dilibatkan. Seandainya ada kelainan-kelainan misalnya di bidang penyakit dalam atau di bidang kelainan darah, kita pasti dilibatkan sebagai konsultan. Anda pernah sebagai putra ke tempat prakteknya ayah Anda? Saya beberapa kali menggantikan beliau. Termasuk waktu beliau panas pun, waktu sakit saya menggantikan juga Bapak. Ini panas waktu sudah kena COVID atau sebelumnya? Panas sudah kena COVID, jadi dia sakit. Jadi beliau juga masih visitor.
pasien waktu itu, beliau juga masih praktek, jadi cuma saya kasihan kan badannya panas segala macam, akhirnya saya menggantikan itu. Jadi beliau sudah merasa panas badannya, tetap itu memberitahu telepon saya untuk saya lagi panas gitu. Iya, badanku panas, nggak enak, bisa nggak tolong digantikan ya. Karena pasien banyak sekali. Karena pasien yang banyak. Di tempat prakteknya. Di tempat praktek. Di Jalan Diponegoro Surabaya. Iya, Diponegoro. Iya. Nah terus nggak punya tempat praktek sendiri, Anda? Saya satu di Rumah Sakit Surabaya, yang 2 di luar kota, Bapak. Jadi beda dengan Prof Budi. Iya. Itu apa? Karena izinnya? Bukan karena izin, memang jalan saya mungkin seperti itu. Di mana? Di luar kota itu di mana? Saya di Probolinggo 1. Wah, jauh ya. Iya. Probolinggo itu dari Surabaya, sekarang sih ada jalan tol, kira-kira 2 jam ya. 1,5-2 jam, Bapak. Ya. Iya. Kalau dulu bisa 3 jam. Bisa, iya. Seminggu berapa kali di Probolinggo? Cuma seminggu 1 kali, Bapak. Seminggu 1 kali. Iya. Terus di mana lagi? Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo juga? Iya, Sidoarjo juga. Iya. Jadi waktu menggantikan prakteknya Prof Budi, itu pas tidak lagi praktek? Betul, kita sesuaikan jadwalnya, Bapak. Oh, disesuaikan jadwalnya. Iya. Nah, berarti waktu menggantikan kan juga menangani pasien COVID? Ya, kita kan kadang nggak tahu, Bapak ya, kan ini pasien ini COVID atau mungkin bukan COVID. Artinya begini, ketika ayahanda menelpon, Andi, badan saya panas, tolong ini gantikan, pasiennya banyak, tolong gantikan. Itu nggak memberitahu bahwa ini pasiennya COVID, mayoritas COVID loh gitu. Kalau dirawat jalan mungkin kita nggak tahu, Bapak ya, mungkin ada beberapa yang sudah positif mungkin. Tapi kalau yang dirawat inap diberitahu, karena kan tapi kalau dirawat inap untuk pasien yang sudah ngamar kan biasanya pasien-pasien yang sudah tidak menular. Nah, kalau untuk pasien isolasi kita kan memang prosedur rumah sakit itu kan memang harus dengan video call, dan yang masuk ke sana cuman biasanya suster untuk memberikan pengobatan. Gitu. Jadi waktu telepon minta prakteknya digantikan, itu teleponnya dari tempat praktek atau dari rumah? Teleponnya setahu saya dari rumah. Dari rumah. Jadi hari ini beliau tidak ke tempat praktek karena panas. Iya. Baik. Itu berapa hari sebelum beliau masuk rumah sakit? Lama itu, Bapak, kurang lebih seingat saya 2 mingguan. Oh, jadi gejala itu sebelum itu sudah panas badan? Sudah panas badan. Tapi setelah itu masih praktek lagi? Masih praktek. Hanya 1 hari itu? Hanya 1 hari, waktu itu 1 hari. Menggantikannya 1 hari itu? 1 hari saja saya menggantikannya. Masih praktek dan memang ya karena mungkin kasihan dengan pasien lain yang kan banyak dokter juga tidak praktek juga takut beliau kasihan terus akhirnya tetap praktek. Beliau usia berapa ya? 76, Bapak. 76 ya. Dan beliau ada diabetes ya? Kebetulan ada semacam darah tinggi. Kemudian setahu saya cuma itu nih. Diabetes enggak? Diabetes enggak, ibu yang diabetes. Iya. Jadi enggak ada, cuma darah tinggi dan iya. Jadi beliau sudah di atas 60 tahun, bahkan 76. High risk. Kemudian ada darah tinggi, berarti high risk. Tetapi beliau tetap praktek ya, karena untuk pasien COVID. Betul, untuk sosialnya untuk itu, Bapak. Jadi waktu diminta menggantikan ini merasa nggak? Waduh, saya berarti menggantikan ayah. Ini berarti saya akan menangani pasien COVID. Merasa nggak begitu? Pasti. Nah, terus yang dilakukan apa? Ya, tetap saya lakukan, Bapak. Karena itu perintah orang tua, jadi ya saya lakukan. Tapi ya tetap dengan APD lengkap. Ya tetap itu walaupun kita juga takut ketularan. Dan akhirnya saya sendiri pun juga sakit dan merasakan. Akhirnya ketularan memang ya. Akhirnya ketularan, tapi bukan dari situ, Bapak. Saya ketularannya dari ICU. Waktu mendoakan Bapak sehari sebelum Bapak wafat. Saya kan di Islam kita kan harus mendoakan orang tua. Saya masuk ke dalam, saya pakai hazmat level 3, jadi semua serba lengkap. Kemudian saya juga tidak ngira karena saya 3 bersaudara, semua masuk ke dalam ICU dan semua juga mendoakan waktu Bapak sebelum Bapak meninggal. Yang 2 adik saya alhamdulillah baik. Ya setelah mendoakan ya saya yang kena, itu aja, Bapak. Akhirnya ya. Itu sehari sebelum ayah meninggal? Sehari sebelum ayah meninggal, saya juga waktu itu tidak kerasa, saya masih ke Probolinggo, masih setir sendiri.
semua. Tapi saya yakin sudah positif karena kan kondisi Bapak waktu sangat buruk sekali. Kemudian Ibu juga tidak beda jauh kondisinya dengan Bapak. Jadi saya sendiri bingung sekali waktu itu. Nah, jadi terus ya sudah, walaupun kondisi drop ini, tapi saya tetap kerja, tetap biasa pelayanan di rumah sakit umum, dan akhirnya sampai tidak kuat itu. Terus akhirnya saya cek, setelah sebelum Ibu meninggal juga saya masuk, kemudian hasilnya positif itu, Bapak. Baru saya tahu kalau saya kena COVID, tapi saya sudah ada gejala waktu itu memang. Iya. Waktu menggantikan ayahanda praktek, ya, dan sudah tahu bahwa saya menangani pasien-pasien COVID. Kemudian persiapannya adalah Anda menggunakan APD yang lengkap. Lengkap, betul. Yang level 3. Ya. Ada yang levelnya lebih tinggi dari kalau itu? Level 3 kita biasanya di pasien yang khusus ruangan COVID, Bapak. Kalau kita mungkin level 2. Jadi level 2 itu kita tidak pakai hazmat. Untuk yang high risk seperti di ICU dengan kasus COVID yang banyak, itu kita diwajibkan untuk level 3. Jadi waktu itu tenang aja, duduknya juga di tempatnya, di kursi tempat ayah praktek? Ya. Biasa saja gitu? Biasa saja, cuma tetap kita jaga jarak, kita juga tetap hati-hati. Iya. Dan Anda merasa tidak terkena waktu menangani pasien? Iya, menangani kan juga itu beberapa juga sudah diobati oleh Bapak dan banyak yang baik. Malam itu waktu menggantikan Pak Budi ayah, itu sampai jam berapa? Mungkin tidak lama, Bapak. Saya kan paling 2 jam gitu sudah ya. Lagian saya harus menjaga resiko juga. Loh, tapi nggak antri pasiennya? Ya, nggak terlalu banyak kalau saya. Biasanya orang kan pilih-pilih, Bapak. Jadi waktunya Prof. Budi, mungkin pasiennya mau antri, kemudian waktu digantikan itu cuma sedikit biasanya. Waktu ayah sudah merasa panas, minta digantikan itu ayah merasa nggak bahwa saya kena COVID ini? Beliau merasa sudah tahu, hanya tetap yakin bahwa COVID tidak identik dengan kematian. Ya itu. Jadi ini mungkin ya mirip seperti flu, dan bilang berkali-kali ke saya, ke istri, nggak usah takut kena COVID ya. Yang penting badanmu sehat, badanmu kuat, nggak ada masalah kena COVID. Itu berkali-kali Bapak bilang gitu. Sepengetahuan Dokter Andi sebagai anak, apakah untuk menjaga supaya badan kuat itu beliau olahraga? Kan teori beliau kan badan sehat, betul, makan baik, betul, kemudian terhibur, artinya senang. Dan untuk badan sehat itu olahraga, kemudian minum vitamin, minum vitamin dan sayur dan buah, kemudian nyanyi-nyanyi. Betul. Ya, kebetulan beliau kan pemuja Elvis Presley. Betul. Di tempat praktek Elvis semua fotonya. Nah, beliau olahraga apa? Ada sepeda statis, Bapak. Cuman di rumah cuma ya agak rutin, tapi mungkin karena juga jadwal beliau kan juga padat. Sering isi webinar, kemudian prakteknya juga banyak pasiennya. Jadi mungkin ya sesempatnya untuk olahraga. Kalau minum vitaminnya? Setiap hari minum antioksidan. Jadi dan memang badannya memang fit betul. Jadi saya sampai heran, Bapak usia 76, saya aja ada orang sakit flu di depan saya, pasti saya besok udah sakit, Bapak. Tapi Prof. Budi ini sakit seperti orang tidak pernah sakit, jadi luar biasa memang. Memang jarang sakit beliau? Jarang sakit sekali, luar biasa. Jadi saya sampai heran, kok bisa ya gitu loh. Saya itu orang flu sedikit besok sakit, ini luar biasa, masih praktek terus, masih ngisi webinar terus, jadi sangat-sangat aktif. Iya, dan kalau webinar mungkin Anda sekarang bisa cari di YouTube, penjelasannya bagus sekali. Bagus sekali, terima kasih. Enak memang diikuti terutama oleh orang awam juga enak. Nah, setelah beliau merasa panas, kemudian minta digantikan prakteknya, besoknya beliau praktek lagi. Masih praktek lagi. Sampai berapa hari? Mungkin sekitar 1 minggu ya Bapak ya. 1 minggu terus merasa panas lagi? Merasa panas lagi, bahkan itu di tempat praktek pun diinfus beliau. Jadi habis nangani pasien, selesai, capek, diinfus, dimasukkan obat sendiri. Nah, setelah itu dilepas. Nah, pada satu saat nggak kuat, jadi akhirnya nggak praktek sudah, itu aja ditutup dulu. Bapak istirahat di rumah, diinfus lagi di rumah.
Terus diobati lagi sendiri. Berapa hari diinfus di rumah? Diinfus di rumah itu kurang lebih mungkin cuma, jadi diinfus dilepas itu mungkin 3-5 hari mungkin Bapak, atau seminggu, lupa saya. Di rumah hanya dengan istri? Iya, dengan istri. Anak-anak kan semua sudah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri semua. Iya. Jadi yang menjaga waktu diinfus itu istri? Ya, jadi sekretarisnya kan ada, Pak. Kebetulan sekretarisnya juga sudah lama sekali. Sudah kena COVID juga. Jadi sekretarisnya sudah kena COVID. Jadi ada kekebalan. Sekretaris yang di tempat praktek atau sekretaris yang di tempat praktek? Yang di tempat praktek. Iya, jadi ya beliau yang bantu juga untuk waktu merawat Bapak di rumah. Tapi lama-lama kok semakin diinfus itu nggak semakin baik, tapi semakin sesek. Saya juga nggak enak, akhirnya ya udah terus sama adik-adik ya itu kita rundingan, terus ya itu dibawa ke rumah sakit itu. Tapi sudah tahu kalau itu COVID? Memang Bapak kan walaupun sudah 100% tahu COVID, maaf jadi enggak swab juga. Karena mungkin jadi enggak swab juga. Enggak swab, kalau saya paksa. Wah, ini kalau enggak di swab nanti gimana ini tahu, soalnya karena adik bilang mungkin ini asma, karena Bang Bapak juga punya asma, lupa asma. Tadi punya asma. Ya, bukan diabetes, tadi asma. Dari darah tinggi, asma. Usia 76. Akhirnya mau swab. Akhirnya terpaksa mau. Itu waktu itu masih di rumah ya? Masih di rumah, masih diinfus waktu itu dengan oksigen, dengan itu, jadi kita sebisa mungkin bahkan sampai malam kita di sana, Bapak. Jadi itu akhirnya besoknya baru beliau setuju untuk dibawa ke rumah sakit itu. Setelah swab? Setelah swab, sebelum swab itu sudah setelah yakin. Swab dan setelah hasilnya tahu bahwa? Setelah hasilnya positif, bahwa hasilnya adalah COVID. Nah, baru beliau mau dibawa ke rumah sakit. Ya. Jadi kita ketika beliau dibawa ke rumah sakit, Ibu belum kena? Ibu sudah kena. Sudah kena juga? Sudah kena juga. Tapi di rumah juga? Di rumah juga. Dirawat juga? Dirawat juga dan diinfus juga sama. Jadi memang satu kamar atau satu kamar kebetulan. Jadi satu kamar 2 tempat tidur? Satu kamar 2 tempat tidur. Di tempat tidur biasa? Jadi satu, Bapak. Jadi satu kamar, satu tempat di rumah. King size? Ya, king size. Ya. Dua-duanya diinfus? Dua-duanya diinfus. Iya. Ya, cuma waktu itu kondisi Ibu memang enggak ada sesak sama sekali. Enggak ada sesak. Cuma enggak mau makan, jadi tidur Ibu terus. tidak ada penyakit nafas, tetapi ada diabetes. Ada diabetes, tapi kita belum tahu waktu itu. Tahunya kita waktu setelah di rumah sakit diperiksa lengkap baru ketahuan kalau Ibu ada diabetes. Sebelumnya enggak tahu. Sebelumnya enggak tahu sama sekali ya, Pak. Selisih berapa tahun usianya? Ayah sama 6 tahun. 6 tahun. Berarti beliau 70 ya? Iya, betul 70. Saya minta maaf dulu ketemu tapi waktu masih langsing. Ketika usia 70 juga langsing? Masih Bapak. Masih langsing? Masih. Iya. Nah, jadi masuk rumah sakitnya selisih berapa hari? Atau bersamaan? Bersamaan. Jadi waktu kita paksa sedikit. Beda di rumah sakit beda kamar? Satu kamar. Oh, satu kamar juga? Satu kamar. Beda tempat tidur? Beda tempat tidur. Satu kamar kan ada 2 bed. Dua bed. Ya, beda tempat tidur. Iya. Dan kemudian setelah satu atau 2 hari dimasukkan ke ICU setelah itu. Pisah. Iya, dipisahkan. Ibu di ICU, Bapak kalau nggak salah tetap di ruangan, atau gimana. Terus kemudian Bapak ikut nyusul ke ICU. Jadi ketika Ibu masuk ICU, Ayah tahu ya? Iya, Ayah tahu, cuma saya agak lupa ya. Tahu pasti, tahu pasti. Saya pengen membayangkan perasaan beliau. Tahu pasti, pasti Bapak. Iya. Terus kemudian hari kemudian Bapak kalau tidak salah juga di ICU juga. Masuk ICU. Iya, ICU juga. Akhirnya beliau berapa hari ya di ICU, Ayah? Kalau pastinya mungkin sekitar 12 harian ya? Iya, sekitar hampir 12 harian segituan Bapak. Iya. Tapi waktu itu beliau saya monitor, kebetulan direktur rumah sakitnya saya kenal. Dr. Sulung. Oh iya, baik sekali. Dan beliau bilang bahwa waduh senang Pak Prof Budi sudah membaik, sudah minta handphone. Iya. Ya, betul ya? Betul, alhamdulillah. Jadi 2 hari di ICU itu
membaik kondisinya, jadi seger sekali, malah meminta pulang waktu itu. Minta pulang, ya karena sudah merasa enak, merasa baik. Ya, tapi kita dari keluarga jangan dulu, dilihat dulu, kan ini penyakitnya berat gitu. Jadi akhirnya ya Bapak mau itu tetap di sana. Tapi minta handphone. Mau bikin webinar lagi itu Bapak. Jadi udah janjian sama kan beliau punya banyak teman dari. Sudah terlanjur janji ya? Iya, dari kalau nggak salah dari Blitar atau mana gitu loh. Sama dari laborat swasta di sini kan beliau juga konsultannya. Itu sudah mau bikin webinar lagi, sudah mau praktek lagi, sudah planning lagi semuanya untuk start lagi. Iya, memang itunya luar biasa Bapak. Iya. Semangatnya. Nah, tapi kan beliau tahu bahwa istri masih di ICU juga tahu kan? Tahu. Dan bahkan di ICU itu yang menentukan obat semua dari beliau, padahal beliau dalam kondisi sakit itu. Iya, jadi obat untuk beliau sendiri, yang menentukan beliau. Iya. Saya mau obat ini, obat ini, seperti yang disampaikan di webinar itu. Iya. Iya. Jadi kalau walaupun ada dari dokter, kalau beliau tidak setuju, tidak akan masuk obat itu, tidak mau. Iya. Jadi memang orangnya sangat pintar memang Bapak, dan itu salah satu nomor satu kabupaten waktu beliau sekolah itu. Iya. Memang pintar. Iya. Dan pasien senang sekali dengan beliau. Iya. Dan cara komunikasi dengan pasien, cara menghargai pasien, cara menenangkan pasien itu ideal sekali sebagai seorang dokter. Persuasifnya hebat sekali. Jadi luar biasa. Sampai waktu beliau di ICU tiap hari sampai sebagai putranya menengok. Siap, iya. Jadi saya setiap hari saya gantian dengan adik. Jadi saya lihat kondisinya waktu itu ya masih bisa ketawa, malah saya masuk sempat disuruh keluar takut ketularan nanti. Ternyata ketularan betul, ya udah ya gitu. Nah, bahwa taunya beliau menjadi gawat. Iya. Kemudian sampai ada doa di situ. Iya. Itu anak-anaknya seperti Anda yang inisiatif atau bagaimana kok ini ayah sudah berat sekali gitu. Iya. Kita kan saya kebetulan juga dokter, jadi tahu kalau memang kondisi seseorang itu mendekati kematian itu kan saya juga paham itu Bapak. Jadi artinya kita berusaha, tapi dalam monitor itu kok mendadak memburuk ya. Dan waktu itu seingat saya hari Jumat kalau nggak salah, saya ditelepon kondisi Bapak sesak hebat. Nah itu padahal sebelumnya, 1 hari sebelumnya kalau saya itu sudah WA ke teman-temannya yang di Blitar untuk mengadakan webinar lagi, untuk mengadakan reuni lagi. Jadi saya juga ingat saya waktu itu saya kurang tahu, tapi Bapak dalam emosi tinggi waktu itu malamnya. Jadi terus paginya sesak hebat, terus sesak hebat waktu itu. Cuman waktu itu saya masih kerja Bapak, jadi artinya saya ditelepon, ini Prof Budi minta intubasi. Intubasi itu kita masukkan alat ke dalam saluran napas Bapak. Kan biasanya kita pakai ventilator itu ada yang lewat mulut hanya, ada yang dimasukkan sampai ke dalam nafas. Itu namanya intubasi. Kita masukkan alat untuk membantu pernafasan. Nah, saya juga kaget. Intubasi. Bingung saya, kok diintubasi, kenapa gitu loh. Padahal Bapak itu dokter yang memutuskan. Dokter yang memutuskan, tim dokter yang memutuskan. Bukan ayah. Nah, yang lebih saya heran lagi, ya mungkin ini sudah jalan Bapak ya. Jadi yang mengiyakan juga Prof Budi. Jadi Bapak juga, saya siap kalau mau diintubasi. Saya malah kaget kan, biasanya intubasi kan kasus-kasus yang luar biasa berat, butuh bantuan pernafasan, di mana paru-paru tidak bisa nafas, kita sebut istilahnya gagal nafas, itu baru diintubasi. Nah waktu itu memang kondisinya juga itu Bapak siap diintubasi, jadi saya juga takut gitu gimana ini. Jadi kan saya penanggung jawab, saya pengambil keputusan semua Bapak waktu itu mulai dari A sampai Z sebagai anak pertama. Jadi cukup berat juga, saya juga bingung. Susternya juga mendesak, "Dok, ini Prof Budi minta diintubasi." Sebentar. Dasarnya apa diintubasi gitu? Karena saya juga paham itu Bapak. Jadi terus ini
sesaknya hebat dok, ini nggak bisa nafas sekarang. Terus menurut tim dokter lebih baik diintubasi aja. Jadi terus saya juga bingung Bapak, karena saya juga masih ngerjakan pasien waktu itu. Saya dikabari seperti itu. Terus akhirnya saya juga itu, adik nomor 2 sudah datang dulu di ruang ICU. Adik juga bingung, adik nomor 2 telepon saya, gimana ini Bapak mau diintubasi? Saya bingung ini juga. Saya juga capek waktu itu. Jadi akhirnya saya putuskan, saya pulang dulu. Saya sholat dulu supaya mengambil keputusan dalam kondisi tenang. Karena adik nomor 3 juga bilang, ini kalau diintubasi tingkat kematiannya tinggi. Jadi saya serba bingung waktu itu. Kenapa ya kalau diintubasi tingkat kematiannya tinggi? Karena COVID itu yang sudah lendir-lendir itu ya? Betul Bapak. Jadi lendir tidak bisa keluar. Jadi semacam kita istilahnya mukoid. Jadi lendir itu menggumpal di dalam paru-paru dan jumlahnya sangat banyak itu. Jadi akhirnya orang tidak bisa bernafas di situ. Terus saya bingung itu. Akhirnya setelah saya sholat, akhirnya saya bismillah, saya putuskan ya sudah. Bilang sama susternya setuju intubasi. Akhirnya setelah itu diintubasi itu, kemudian setelah diintubasi Bapak tenang. Lebih tenang, kemudian kan sesak luar biasa, jadi nafas pun susah. Kalau orang COVID itu seperti orang tenggelam dalam laut itu Bapak rasanya. Jadi iya, saya lihat ibu seperti itu waktu itu, sampai puatuk luar biasa waktu itu. Jadi itulah diintubasi, bilangkan suster diintubasi, akhirnya diintubasi. Kemudian saya nggak ngira secepat itu, jadi besoknya atau malamnya kalau nggak salah, saya diberitahu telepon suster lagi, tensi 70. Kaget saya. Loh, kenapa kok tensi 70? Gitu. Udah, saya sama adik-adik. Itu atas atau bawah? 70 itu? 70 yang atas, Pak. Jadi saya sudah tahu, wah tensi 70, kemudian saya ke ICU sana, kemudian saya lihat Tapi serap oksigen berapa? Saturasinya waktu itu. Saturasinya bagus karena pakai intubasi, karena pakai ventilator. Jadi karena pakai ventilator itu saturasinya di atas 95, mungkin 97, 98 mungkin segituan. Cuma ya itu, waktu saya ke sana, saya lihat kondisi Bapak di ICU, saya diberitahu suster lagi di sana, ada pendarahan dari selang, kan juga Bapak dimasukkan selang juga. Jadi ada pendarahan, pendarahan. Dari selang inkubator tadi? Bukan dari selangnya itu, dari selang untuk makan. Dari sonde. Dari sonde itu keluar darah dari situ. Jadi itu datangnya dari mana ya darah itu? Gini, kalau pada pasien COVID itu jadi gampang disertai dengan sepsis. Kita istilah medis kita. Sepsis itu suatu infeksi yang berat, Bapak. Jadi suatu di saluran pencernaan. Di semua. Jadi di darah itu isinya kuman semua. Sumbernya dari paru-paru itu. Biasanya ada infeksi jadi dari virus, dari COVID-nya itu sendiri. Dia bisa bikin infeksi bakteri. Masuk di situ lebih kuat. Nomor 2 bisa bikin infeksi jamur juga bisa. Lah waktu itu Bapak dalam kondisi sepsis berat, jadi waktu itu sempat juga produksi urin itu 0. Jadi kalau ginjal, kalau kita orang normal itu sehari kurang lebih 1.500 cc untuk kencing. Tapi artinya Bapak sama sekali waktu itu setelah diintubasi tidak keluar 0 itu. Saya tambah shock lagi itu. Waduh, kok seperti ini? Terutama waktu keluar darah dari itu saya udah tahu. Saya udah langsung saya kumpulkan adik-adik waktu itu. Ya kita harus ikhlas ya. Ini kondisinya berat karena setiap hari saya lihat juga pasien seperti itu mungkin sudah terminal. Makanya setelah itu ya sudah diterima aja. Kita terima, mungkin kita masih bisa berharap ada ibu yang mungkin masih bisa bertahan. Itu jadi ya sudah kita ikhlaskan. Terus setelah itu ya baru kita besoknya kita berdoa bareng-bareng untuk karena ada naluri, enggak lama lagi Bapak ini. Gitu. Tapi istri-istri enggak ikut ya? Semua saya beritahu, cuman artinya karena COVID ya. Karena COVID-nya itu. Iya, terus besoknya kita doakan, ternyata betul insya Allah hari Minggu kalau enggak salah Bapak wafat itu. Iya. Waktu beliau meninggal, istri beliau, ibu Anda tahu? Ibu waktu itu diberitahu oleh adik saya.
pada saat itu juga? Iya, jadi cuma mungkin ya itu yang mungkin kurang koordinasi dengan adik. Jadi memang kalau. Tapi sebaiknya diberitahu atau tidak diberitahu? Wah, COVID ini maaf Bapak, karena saya juga sakit COVID. Jadi saya tahu betul COVID itu gimana. Jadi ini penyakit saya bilang smart virus ini. Jadi virus pinter ini. Kita dalam kondisi fisik capek, penyakit ini langsung aktif. Panas badan, batuk, sesek itu langsung kumat. Dalam kondisi depresi mungkin ya, ini pun juga aktif. Tapi kalau kita dalam kondisi tenang, sehat, ketawa gitu, walaupun kita sakit, penyakit ini tidak aktif. Jadi betul-betul kondisi kita mental kita jatuh, dalam kondisi fisik kita lemah, ini langsung dia aktif. Makanya jadi ini saya bilang smart virus, malah saya bilang ini masa Allah ciptakan virus seperti ini gitu ya, karena saking pinternya ini. Jadi begitu emosi down itu virusnya langsung aktif lagi. Jadi ya seperti itu. Nah, jalan pikiran adik kok memberitahu ibu, kira-kira kenapa ya? Mungkin dalam agama aja Bapak, kan adik taat juga beragama. Jadi mungkin untuk mengikhlaskan, kan kalau di agama kalau ada salah satu tidak ikhlas nanti Bapak lebih sulit lagi, karena kita sudah tahu kondisi Bapak itu sangat-sangat kritis. Gitu Bapak. Jadi waktu ibu diberitahu bahwa Bapak meninggal, respon ibu waktu itu ibu pakai ventilator. Waktu itu kondisinya berat sekali. Oh, berat juga. Tapi belum sampai diintubasi Bapak. Jadi ventilator ada dua. Ventilator yang hanya pakai mulut, kemudian ada ventilator yang dimasukkan alat sampai ke dalam paru-paru. Nah itu waktu itu ibu masih yang pakai mulut itu. Jadi waktu itu ya sudah, kalau memang Bapak sudah tidak ada gitu. Tapi masih bisa bicara ibu? Masih bisa bicara, cuman waktu itu kondisi juga cukup berat, tapi belum sesak hebat belum. Terus akhirnya setelah beberapa hari. Berat itu apa? Saturasinya kurang baik? Iya. Jadi, yang disebut berat itu ibu, yang disebut berat itu saturasinya berapa? Masih ingat? Saturasinya aduh lupa Bapak, lupa. Cuma tekanan darah baik. Yang berat itu apanya? Setahu saya ibu itu juga pakai alat bantu untuk naikkan tensi, seingat saya. Dan ini kalau ini dilepas, berat itu, ini dilepas alat untuk NIV untuk sesek langsung, nggak kuat nafas sama sekali. Jadi harus masuk ke dalam ICU itu, malah beliau minta, ini jangan keras-keras, ini nyemprotnya alat terlalu kencang gitu loh. Tapi kan memang anginnya kuat. Jadi maaf ya, jadi ibu sampai mulut ini sampai hancur, jadi ngelupas semua, bisa kena COVID juga. Jadi terus anginnya kan kuat memang, tapi ya memang waktu itu kondisi kita kan selalu cek namanya gas darah Bapak. Jadi gas darah untuk menentukan apakah kondisi paru-paru pernafasan masih baik. Lah ibu itu kondisinya walaupun masih bisa napas biasa, tapi ternyata hasil gas darahnya ini menunjukkan bahwa cenderung untuk gagal nafas. Jadi beliau tidak bisa nafas. Ini sama-sama di ICU waktu ayah Anda meninggal. Iya. Dan ibu Anda di ICU, tapi ICU-nya beda kamar atau di dalam satu ruangan? Satu, Bapak minta satu. Jadi jadi ketika beliau meninggal memang tahu dong? Tahu. Jadi nggak diberitahu juga tahu? Iya, tapi ada sekat kan, artinya ada korden bisa ditutup. Iya, jadi tapi walaupun gitu ya pasti tahu Bapak. Iya, pasti. Minimal ketika beliau sudah nggak ada di situ lagi kan menimbulkan pertanyaan. Betul. Saya kira baik juga diberitahu. Iya. Saya kira juga diberitahu. Iya. Cuma memang kalau diberitahu COVID ini smart virus, jadi begitu itu virusnya aktif lagi. Jadi seseknya lebih hebat. Jadi begitu diberitahu beliau sedih sekali. Sedih sepertinya. Kemudian malah lebih nemen lagi. Ya, lebih hebat lagi. Akhirnya sampai terakhir itu masukkan intubasi itu Bapak. Oh, akhirnya dimasuki intubasi. Tapi sebelum diintubasi ya sempat bilang, ya sudah, Bapak sudah nggak ada. Ya, minta maaf. Minta maaf. Ya, aku tak ikut Bapak aja. Jadi aku tak ikut Prof Budi. Oh, beliau bilang Prof Budi gitu. Ya, sebelum ibu diintubasi. Akhirnya ibu masih berapa hari sebelum meninggal? Ibu itu jadi meninggalnya 1 minggu setelah Bapak meninggal, Bapak. 1 minggu. Inggih. Jadi mungkin sekitar
3-4 hari, tapi saya sendiri juga di rumah waktu itu. Nah, saya tahu bahwa beliau ini bisa ketemu Prof. Budi. Waktu itu Prof. Budi sudah jadi dokter. Betul. Prof. Budi ini kelahiran Blitar, Betul. SMA Negeri 1 Blitar, terbaik, lulus. Betul. Kemudian masuk Fakultas Kedokteran dengan cara ngenger itu ikut paman. Nah, di situ Prof. Budi waktu mahasiswa itu cerita kerja keras luar biasa. Betul. harus mengisi bak-bak mandi semuanya. Betul. Segala macam. Kalau sekarang itu pekerjaan pembantu lah. Betul. Pekerjaan pembantu semua dikerjakan oleh Profesor Budi itu. Akhirnya lulus jadi dokter. Tetapi ketika mahasiswa masih sempat jadi aktivis. Jadi aktivis HMI rasanya. HMI, iya, sekretaris. Nah, kemudian lulus jadi dokter, mulai praktek. Dan ada pasien datang. Dan ternyata itu jodohnya. Iya, betul. Beliau asli mana ya Ibu ya? Ibu itu dari Salatiga. Oh, Salatiga. Iya. Nah, kemudian ya abadi. Iya. Bahkan sampai meninggal pun juga abadi. Meninggalnya juga kurang lebih harinya. Bahkan makamnya juga di depannya. Ini Bapak, ini Ibu. Kok bisa pas saya juga nggak tahu. Padahal itu kan di Keputih kita nggak bisa ngatur Bapak. Oh iya. Persis di depannya Bapak, makamnya Ibu dan jadi depan dia. Kita kan punya kebiasaan di Jawa itu memindahkan makam ayah nanti kalau sudah 1000 hari. Ada nggak rencana gitu? Kami pakai cara Islam Bapak. Hah? Maaf, jadi kami pakai cara Islam, jadi artinya sama saja. Bahkan kalau di Arab sana kan cuma dikasih tanah, dikasih batu, nggak ada tanda apa-apa Bapak. Iya. Oh itu ya. Iya. Oke. Jadi tidak akan dipindahkan. Tidak akan dipindahkan. Keluarga atau apa? Enggak Bapak. Ayah saya juga makamnya terpisah dengan ibu. Karena ibu saya meninggal ketika masih agak muda dan ayah tidak pernah kawin lagi. Kemudian ibu makamnya di kampung. Kemudian bapak di masa tuanya pilih mengabdikan diri sebagai marbot masjid di tempat guru tasawufnya dulu dan meninggal di situ dan dimakamkan di situ. Ayah juga bilang nggak usah dipindah-pindah, merepotkan, sudah di sini saya dengan guru tasawuf maksudnya. Jadi kami juga tidak perlu memindahkan dijadikan satu misalnya juga tidak. Iya Bapak. Nah sampean sendiri kenanya hari keberapa setelah Bapak meninggal atau sebelum Bapak meninggal? Itu malah waktu Bapak sebelum meninggal, Bapak masih dalam kondisi baik waktu itu. Jadi Bapak kondisinya kurang baik, kemudian masuk ke rumah sakit di ICU. Setelah 2 hari kalau tidak salah kondisi membaik. Kan besoknya waktu Bapak masuk ICU, saya juga besuk gitu. Saya sudah pakai hazmat, ya mungkin salah saya. Saya sudah pakai hazmat dari rumah Bapak. Jadi idealnya itu kita jangan pakai hazmat dulu dari rumah. Karena saya saya nggak tahu itu Dok. Saya nggak terlalu paham juga waktu itu karena kan kita nggak pernah artinya mengalami kasus COVID yang luar biasa hebat, kita kan nggak pernah Bapak. Jadi nggak ada dari. Kenapa pakai hazmat dari rumah itu tidak betul? Karena kalau hazmat dari rumah nomor 1 standar itu kan nggak ada Bapak. Kita mungkin pakai hazmat tapi apakah itu sesuai dengan standar APD level 3 itu kan enggak. Tapi ternyata setelah apalagi masuk ICU apalagi masuk ICU dan masuk pusat COVID kan semua ICU ada 2 lagi. Jadi kalau masuk ICU itu sekaligus nengok ayah, sekaligus nengok ibu ya. Betul. Ya. Dan ICU pun dibagi 2, yang kebetulan karena ada kasus COVID yang khusus COVID, kemudian yang sebelahnya yang non COVID. Lah itu kan dalam satu ruangan itu pun ada waktu itu tidak hanya ayah dan ibu, ada yang lain lagi. Tapi waktu saya tertular itu saya masuk ke tempatnya Bapak aja waktu itu. Waktu itu Bapak juga setelah itu ibu lah. Saya pakai hazmat, kemudian hazmatnya hazmat itu ya salah saya bawa pulang. Harusnya hazmat itu kan dilepas di sana dibuang. Nah, itu saya bawa pulang soalnya saya udah yakin kan di sana kan juga ada alat desinfektan. Jadi sebelum kita itu ngelepas hazmat itu harus didesinfektan semua. Jadi untuk meyakinkan bahwa tidak ada COVID. Tapi saya udah yakin ternyata ya mungkin karena saya nggak pengalaman dalam masalah hazmat. Jadi akhirnya ya itu saya udah hari pertama itu setelah itu kok ini
panas tinggi. Jadi setelah waktu itu sampai berapa? Saya waktu itu nggak kerasa apa-apa Bapak. Jadi justru saya malah kenanya itu habis saya kan punya barbel di rumah. Kebetulan seminggu beberapa kali saya angkat barbel. Nah, setelah angkat barbel itu besoknya saya langsung panas tinggi. Padahal sebelumnya nggak apa-apa, malah saya sempat check up. Jadi sehari sebelum saya panas, saya sempat check up, saya angkat barbel, besoknya panas tinggi sampai 39. Terus habis gitu bingung ini, 39, jangan-jangan ketularan ini ya. Udah, terus habis gitu, udah mulai Pak, tapi mulainya cuman diare ringan. Malah saya sempat ini ditembak kan, kita kan mau itu kan, tetap hanya 35, tapi itu satu hari, jadi panas saya cuma 1 hari. Besoknya udah normal lagi 35, cuman ada diare ringan. Nah mungkin walaupun itu sudah sakit, saya nggak tahu kalau saya masih belum merasa kalau ini COVID, tapi cuman dalam hati apakah ini ketularan gitu. Itu pertanyaan. Terus saya juga masih tetap aktivitas. Usia berapa sekarang? Saya 46. 46 ya. Jadi saya terus masih aktivitas, termasuk masih ngerawat bapak, ngerawat ibu, sampai kan hampir setiap minggu itu tim dokter itu ngadakan Zoom. Jadi untuk masukan dari keluarga gimana, kemudian perkembangan dari bapak ibu gimana. Jadi dan semua saya juga masih sampai keputusan pengobatan segala macam itu. Jadi semua pikiran saya juga jadi sehari saya cuma tidur 1 jam itu Bapak, karena ngerawat orang tua itu. Oh jadi nggak pernah sampai masuk ICU atau? Saya disuruh masuk ICU, saya mau dijemput sama tim dokter dan teman adik saya pun juga sudah jemput saya, tapi ya. Diinfus waktu itu? Saya cuma ada prinsip Bapak, saya di rumah. Kalau saya mau mati, saya mati di rumah. Dan saya hampir mati waktu itu memang. Oh memang hampir mati? Memang hampir mati. Sesek? Sakit sekali kepala, kan saya sendirian di rumah. Tapi tidak sesek? Sesek, batuk terus. Batuk? Batuk, ini ganjel. Jadi pernafasan itu susah, walaupun saya tidak sampai sesak. Tapi kepala itu sakit sekali luar biasa. Pening atau pusing? Sakit Bapak. Jadi ini kita sebut encefalopati COVID, itu gejala-gejala COVID yang terakhir-terakhir, bukan gejala awal. Kalau COVID awal pertama dulu yang dominan itu sesak. Sekarang itu saya baca kemarin tuh anak umur 19 tahun, dia aktif main basket pun, jadi dia meninggalnya malah bukan karena paru-paru, tapi meninggalnya karena kelainan otak ini yang diserang. Jadi kita kalau di medis mungkin semacam encefalopati, jadi kerusakan dari otak itu karena COVID-nya itu. Saya merasakan itu luar biasa. Bagian mana? Bagian belakang. Bagian sini? Iya, jadi itu panas tinggi 384, 389, dan saya kan sendirian, jadi saya nggak yakin. Sendirian karena istri tidak boleh di rumah? Sendirian istri di rumah, tapi kan saya isolasi Bapak. Ya, isolasinya. Isolasi, ya saya yakin juga. Cara isolasinya bagaimana? Rumahnya tingkat? Rumah tingkat. Jadi di atas? Khusus saya di bawah. Oh sendiri. Malah di bawah? Saya di bawah sendiri, ya. Jadi. Kok tidak di atas ya? Kalau di atas saya tidak ada tenaga untuk capek Bapak. Itu untuk COVID nggak bisa naik? Iya, jadi istri nggak bisa turun? Istri turun cuma nyiapkan makanan ditinggal. Nyiapkan makanan ditinggal cuman gitu. Jadi saya berjuang sendiri di dalam kamar sendiri. Dalam kamar oksigen sudah siap, oksigen yang besar itu. Terus juga di sana juga karena mungkin saya nggak istirahat ya, walaupun mungkin saya sudah tahu ini kemungkinan saya ketularan, tapi saya kan masih ngurusi orang tua terus, ambil keputusan semua segala macam. Sampai akhirnya saya tidur 1 jam itu dalam kondisi saya sakit berat itu, terus akhirnya ya itu diare hebat, habis itu jadi gejala COVID keluar semua, panas tinggi, terus sakit cuma kepala. Tidak sesek gitu aja. Cuma tidak sesek, cuman batuk, sama untuk nafas itu ganjel. Sama kalau kita aktivitas sedikit itu jantung itu kita bilang detaknya luar biasa cepat. Jadi deg gitu. Jadi berapa hari yang seperti itu? Itu yang kritis itu kurang lebih saya 4 hari, Bapak. 4 hari? Iya. Jadi ketika ayah di ICU, ibu di ICU, Anda sendiri? Bapak sudah wafat waktu itu. Oh, sudah wafat. Saya cek, hasil saya positif. Ini sebelum berdoa untuk ayah itu atau sesudah? Sesudah berdoa, begitu sudah berdoa, saya kondaina, saya doakan ibu juga. Tapi saya doakan ibu, saya berdiri aja sudah hampir mau jatuh, tapi saya tidak bilang ke siapa-siapa, itu saya rasakan sendiri. Betul-betul saya berusaha untuk berdoa ke ibu, ke bapak supaya baik, terus bahkan ngelepas hazmat itu pun, biasanya orang ngelepas hazmat cuma sebentar, mungkin tidak sampai 15 menit. Saya sampai 1 jam lebih, jadi saking nggak ada tenaga. Saking nggak ada tenaga, capek sekali rasanya. Jadi
itu pun dalam kondisi diare, kondisi badan tidak enak itu. Jadi itu pun saya masih keluar kota Bapak, dari luar kota langsung ke Dharma untuk doakan itu. Luar Tapi biasa. ketika ibu meninggal dunia sudah reda. Waktu ibu meninggal dunia, saya isoman di rumah. Waktu ibu, jadi saya tidak sempat waktu lihat ibu. Jadi ketika ibu meninggal, Anda lagi parah juga? Saya juga lagi parah. Jadi memang musibah yang luar biasa. Putranya berapa? Putra saya 2. Laki semua? Laki perempuan, Bapak. Laki perempuan. Nanti mau jadikan dokter juga? Saya pengen jadi kayak Pak Dahlan, jadi pengusaha aja. Jadi dokter lah. Nah, Dokter Andi ini saya belum pernah ketemu. Ya ketemu ya sekarang ini. Sehingga tadi waktu ketemu saya tanya, kita pernah ketemu nggak ya? Rasanya belum pernah. Jadi dulu SMA-nya di Surabaya? Saya di Surabaya, Bapak. Lahir Surabaya? Lahir di Surabaya. SMA mana? SMA 2. SMA 2, kompleks? Kompleks, iya. SMA favorit? Enggak, biasa aja. Banyak artis-artis. Terus langsung masuk Fakultas Kedokteran? Iya, masuk Fakultas Kedokteran. Lulus tahun... Mengabdi ke mana dulu? Lulus, saya waktu itu PTT kan ada Bapak. Waktu zaman saya. Waktu PTT di mana? Saya enggak ada PTT waktu itu. Jadi waktu itu PTT sudah dihapus, sudah bebas, mau sekolah boleh, mau PTT juga boleh, ada pilihan. Terus saya kerja dulu selama 2 tahun. Di? Dokter umum di Surabaya juga. Di UGD. Saya kerja di klinik kecil. Oh, klinik kecil. Iya, di UGD. Jadi saya ngalami itu 2 tahun, kemudian baru saya melanjutkan spesialis penyakit dalam. Penyakit dalam. Iya. Terus di UNER juga? Di UNER. Setelah penyakit dalam? Setelah penyakit dalam saya kerja dulu di rumah sakit pemerintah. Terus setelah 10 tahun kemudian saya ada kesempatan untuk ngambil konsultan ahli darah ahli kanker. Akhirnya saya baru ngambil di UNER juga. Lulusnya kemarin 2018. Iya. Jadi ahli darah ahli kanker. Ahli kanker, iya. Sekarang di rumah sakit Haji. Saya di rumah sakit Haji. Tapi pegawai negeri. Pegawai negeri saya, Bapak. Iya. Nah, sekarang yang Anda warisi dari ayah Anda di bidang hobi atau di bidang keilmuan apa? Ya dokter ini. Dokter ini, dan memang dari kehebatannya Bapak ini luar biasa semangat untuk belajar. Bahkan saya pun yang kemarin tidak mau tahu COVID, saya tidak mau pegang pasien COVID, artinya bukan pegang itu karena memang saya juga takut, maaf ya. Jadi kan juga bukan bidang saya. Jadi sekarang saya paham semua itu, jadi obat-obatan itu. Jadi memang banyak obat-obat yang masih dalam kondisi. Waktu Anda kena COVID, obatnya memutuskan sendiri juga? Waktu saya, yang memutuskan malah istri saya. Saya udah siap mati waktu itu, istri Bapak. Dokter juga? Bukan, bukan, cuman. Tapi ikut resep ayah Anda? Enggak. Saya ambil cara sendiri, Bapak. Kalau saya Kenapa? Saya harus mati ya, paling mati di jalan Allah lah itu. Apa akhirnya Anda? Saya ambil itu. Saya minum antioksidan. Saya minum vitamin. Sama untuk vitamin apa? Vitamin biasa, Bapak. Enggak, artinya C, D. Oh iya, vitamin C, vitamin multivitamin itu. Multivitamin. Ya, sama penambah nafsu makan. Jadi kadang waktu sakit tuh saya sehari makan sampai 6 kali. Ya. Jadi tidak ada kloroquine, tidak ada segala macam itu, tidak? Saya nggak setuju dengan pengobatan itu, Bapak. Jadi karena kita lihat dulu kondisi, kalau memang apalagi penggunaan steroid, karena saya kan onkolog, jadi kita sehari-hari itu pakai steroid, jadi kita tahu betul, kecuali itu pada kondisi-kondisi yang berat, kita pakai steroid mungkin seperti Donald Trump, mungkin karena beliau kan presiden, jadi obat-obat yang masih trial. Dan beliau mau terlihat jagoan. Itu. Jadi, ini penting juga, karena Anda dokter, Anda kena COVID, Anda punya ayah yang punya teori sendiri tentang pengobatan COVID, dan Anda tidak mau pakai itu, Anda punya teori sendiri. Betul. Jadi ini perlu jelas. Jadi satu, minum vitamin, multivitamin. Di situ ada C, ada D, ada E. Iya. Komplit, Bapak. Komplit, multivitamin. Berapa miligram? Saya cuma minum sehari satu kapsul cuman. Satu kapsul yang cuma 1000 itu. Enggak, saya enggak itu yang terlalu, badan saya enggak kuat, Bapak, untuk minum obat terlalu tinggi. Saya batasi 250. sehari.
Ya yang paling kecil lah, ya, Sinulin. vitamin yang 100. paling kecil, ya mungkin vitamin C, karena vitamin C kita kan tidak ada dosisnya, apalagi itu multivitamin. Jadi dosis itu kan dalam satu kapsul kan ada banyak isinya. Oke, multivitamin, ya. Kemudian nafsu makan. Nafsu makan, ya. Obat nafsu makan itu apa sih? Artinya jenisnya, kalau nggak usah mereknya. Itu saya dikasih kemarin sama saudara Bapak. Jadi saya juga nggak ngerti ya seperti apa. Ya mungkin salah saya, ini saya sudah nggak pakai sains karena sudah saya mau mati. Jadi artinya apa yang ada lah sudah dikasih apa itu dari tanduk rusa apa Pak? Saya nggak tahu ya. Nafsu artinya makan ini artinya ini chemical atau herbal? Semacam herbal, ya itu memang. Terus yang nomor 3? Saya minum antioksidan. Antioksidan karena. Seberapa tinggi? Antioksidan saya cuma minum itu sehari 1 kali, Bapak. Ini berapa hari minum 3 ini? Terus mulai dari saya didiagnosa positif COVID itu sampai saya sakit COVID itu kurang lebih 23 hari perjuangan hidup. Jadi artinya sampai sekarang pun setelah 2 bulan, jadi setelah 60 hari saya sakit, ini kalau saya jogging, saya lari terlalu itu capek, Bapak. Ini dada ini rasanya masih? Rasanya berat untuk napas dan batuk lagi. Jadi artinya masih ada gejala sisa mungkin. Itu 23 hari saya berjuang hidup itu ya. Tapi apakah Dokter Andi merasa sembuh karena 3 hal? Karena 3 jenis ini? Tuhan saya yang menyembuhkan saya, Bapak. Bukan saya. Saya sudah siap mati waktu itu. Jadi saya udah nggak tabungan, udah saya pindah juga semua ke istri. Jadi saya udah minta bank, tolong dong tolong dibantu ini ditransfer ke istri karena memang saya nggak tahu besok ini saya masih hidup atau sudah mati gitu. Saya tahu masih hidup itu setelah saya sholat. Istri tahu itu? Istri nggak tahu, istri kan cuman saya juga nggak membebani keluarga karena istri juga sudah stres, depresi waktu itu kan. Jadi sepihak aja ngomong ke bank. Saya ngomong ke bank, ya bisa. Banknya percaya? Banknya percaya kan, saya tinggal mungkin seperti Pak Dalan tinggal diambil. Internet banking ya? Enggak, saya bank tinggal kirim form, saya tanda tangan. Pakai administrasi itu? Ya, tapi bank kirim. Jadi karena kan saya sudah hampir 17 tahun di bank tertentu, jadi akhirnya saya itu untuk tabungan semua dipindah ke istri, ya sudah itu aja. Tapi istri sekarang nggak ditarik balik lagi? Masih hampir 0, cuma ada tambahan sedikit dari jasa medis pelayan sebagai dokter. Yang sudah ditransfer ke istri tadi tidak ditarik lagi? Siapa tahu saya mati besok, saya nggak tahu. Ya betul, saya sudah siap mati. Nah, mewarisi nggak? Ya. Hobi ayah menyanyi? Saya nggak bisa nyanyi, Bapak. Iya. Yang mewarisi bisa nyanyi siapa? Nggak ada. Adik-adik? Nggak ada yang ke Bapak. Tapi menggemari mendengarkan musik. Oh ya, cuma kami di agama ini nggak terlalu ini ke musik, Bapak. Jadi ya kita jalani hidup lah, gitu ya. Wah, hebat. Enggak lah, itu cuma karena perintah aja. Tapi pernah mendengarkan musiknya Elvis Presley? Pernah? Pernah. Terus saya pun juga punya yang musisi-musisi yang kayak Coldplay, saya juga tahu semua yang kayak itu saya juga tahu, cuman artinya kita. Kalau nggak keliru, ayah pernah rekaman itu lagu-lagu Elvis Presley. Iya. Punya rekamannya, punya CD-nya. Mungkin ada ya Bapak, tapi sepertinya sudah lama mungkin ya. Iya, udah lama. Iya, sudah lama sekali. Udah lebih 20 tahun mungkin. 20 tahun. Iya, udah lebih. Iya. Nah, terus pakaian Elvis Presley-nya ayah sekarang di mana? Ada, masih di rumah, di rumahnya beliau. Di rumah beliau. Siapa yang nempati rumah beliau sekarang? Kosong, Bapak, pembantu semua. Jadi karena semua sudah kan banyak sekali pakaiannya, rambutnya. Banyak, rumahnya besar sekali tapi ya kosong, hanya pembantu di sana dan mereka yang bersih-bersihkan aja. Iya. Tapi pernah lihat pakaian-pakaiannya? Pastilah ya, karena beliau kan sering pakai. Sepatu-sepatunya. Sepatunya ada semua lengkap ya beliau. Itu dimasukkan dalam satu kamar khusus begitu atau? Ya. Enggak, kalau sepatu beliau ada. Nah, yang Elvis Presley. Tetap di luar. Jadi tetap sebelum, memang Bapak kan juga suka kebersihan. Enggak mau gitu-gitu dimasukkan dalam rumah, enggak mau. Jadi tetap di luar, baju-baju aja yang masukkan dalam. Iya. Kalau baju Elvis Presley-nya 100 ada enggak? Mungkin enggak sampai Bapak. Cuma memang Bapak ini kan ganti-ganti. Jadi artinya sekarang
Elvis Presley. Nanti 2 minggu lagi ganti seperti jaket Pak Dahlan. Nanti apa lagi, ada model lagi, ikut lagi, dan selalu beli, seneng gitu loh rasanya. Kita semua disuruh beli, padahal kadang saya juga nggak suka, untuk apa. Iya, tapi memang modis gitu orangnya Bapak. Ya. Apa yang Anda sesali setelah ayah meninggal? Ayah dan ibu meninggal? Nggak ada ya Bapak ya. Saya sangat bersyukur ya. Ini pengalaman yang luar biasa tentang kehidupan. Anda aktif sekali di agama, di Islam. Ini karena ayah, karena ibu, atau karena diri sendiri? Memang lebih cenderung diri sendiri mungkin Bapak. Iya, karena Bapak juga nggak ngarahkan ya. Jadi mungkin karena adik-adik juga. Adik-adik ya, adik-adik juga iya. Aduh, jadi Anda sekarang merasa karena Anda pernah kena COVID dan begitu parahnya, apakah Anda ini sekarang merasa, saya sekarang sudah aman, berarti saya sudah imun gitu? Ada rasa percaya diri seperti itu Bapak, terutama kalau saya pun sekarang juga masih melayani pasien. Jadi minimal saya malah bersyukur dengan musibah ini. Jadi alhamdulillah artinya saya bisa ada keyakinan diri bahwa bisa menularkan ke saya, tapi kemungkinan lebih kecil karena saya tetap pakai APD lengkap juga. Biarpun COVID, ya mungkin saya lebih pede sedikit, tapi tetap saya nggak mau meremehkan itu pun balang 1%. Tapi secara keilmuan, memang orang yang sudah terkena COVID itu punya imunitas kan? Ada antibodi. Kita bilang antibodi. Jadi kalau antibodi itu bisa bertahan berapa lama? Antibodi karena pernah kena COVID. Iya, itu kita kalau di medis kita kan nggak bisa bicara hanya pendapat pribadi Bapak. Kita mesti ada riset-riset yang memang hasilnya valid ya, dan itu yang itu kan. Tapi yang saya baca itu ada yang bilang itu 3 bulan. Kemudian kekebalan antibodi itu akan menurun. Jadi ada kemungkinan, dan malah kan pada beberapa kasus itu terjadi reinfeksi. Jadi infeksi lagi dengan COVID lagi. Karena sudah menurun tadi. Sudah menurun, dia infeksi, cuma memang setahu saya itu kalau sudah reinfeksi agak ringan gejalanya. Mungkin kalau waktu awal itu berat, jadi ini cuma batuk-batuk ringan. Tapi ada beberapa kasus di mana kasus reinfeksi itu malah berat fatal. Tapi setahu saya itu hanya 1-2 kasus, mungkin di Cina apa di mana, di Amerika mungkin Pak. Iya. Oke. Ya, tapi istri sudah jelas negatif semua, anak negatif semua. Juga negatif. Iya, adik-adik negatif semua, alhamdulillah. Ya, itu sekarang seperti istri itu lebih hati-hati sekarang. Istri saya itu sangat hati-hati, bahkan saya pun juga kadang. Dari mana istrinya? Istri saya dari Surabaya juga, Bapak. UNER juga? Iya, dari UNER, itu teman SMA dulu juga, bukan sarjana hukum waktu itu. Sarjana hukum. Iya. Baik. Mas Andi, terima Dr. kasih, Andi. Bapak. Sekarang ini di antara ahli penyakit dalam, ahli darah, ahli kanker, mana yang lebih difokuskan? Saya pribadi lebih senang jadi ahli kanker ya. Ahli kanker ya. Karena sangat-sangat dinamis Bapak. Jadi obat sekarang yang mungkin andalan itu mungkin 5 tahun lagi udah berubah. Dan saya orangnya juga gampang bosen, jadi dengan belajar ilmu-ilmu baru kita merasa segar terus gitu rasanya. Jadi pengobatan tentang kanker ini majunya luar biasa ya? Oh, sangat-sangat maju. Bahkan yang ini ada kasus yang dulu harapan hidupnya hanya, kita bilang kalau di kanker, di onkologi kita bilang survival. Artinya survival itu kita bilang usia. Mungkin usia dalam 5 tahun berapa persen, itu yang kita nilai. Kalau yang dulu usia 5 tahun hanya mungkin cuma 20% Bapak. Sekarang dengan pengobatan yang baru ini bisa sampai 60%. Bahkan usia di atas 5 tahun itu tercapai, dan bukan cuma tercapai, jadi hampir mendekati orang usia normal. Baru orang itu akan meninggal dengan pengobatan yang baru itu. Termasuk jadi, kanker darah? Kalau kanker darah itu yang hematologi ini yang sulit Pak, itu memang. Karena itu kalau kanker darah kan berhubungan dengan kelainan sumsum tulang belakang. Jadi itu agak berat. Tapi yang itu tadi yang saya itu kanker darah, tapi yang kronik Bapak. Jadi yang kita bilang CML, kronik myeloid leukemia. Jadi leukemia yang kronik itu dulu cuman 20% mungkin dalam harapan hidup 5 tahun, sekarang sudah bahkan di buku-buku sudah sampai 90% itu kalau di Amerika dengan minum obat itu. Saya lihat wajah Anda kok agak beda dengan ayah ya, Prof. Budi. Anda merasa beda? Sama atau? Sama saja Pak.
Enggak lebih mirip ibu atau mirip bapak? Mungkin saya lebih mirip ibu ya. Beberapa orang bilang lebih mirip ibu. Ya. Oke, makasih dok. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih.